Saya mau nanya gini Mas, masalah itu apa sih Mas? Mas Nugi, masalah itu? Masalah itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Oke. Kalau bahasa sederhananya, masalah itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa terima kan? Ya. Iya dong. Kalau menerima ya bukan masalah namanya kan? Oh iya betul. Begini. Jadi ternyata masalah itu kalau kita renungkan lebih dalam adalah sesuatu yang kita tidak bisa terima. Setuju? Setuju. Ya. Oke. Pertanyaan kedua, kenapa kita tidak bisa menerima Mas? Karena ingin apa ya? Gak tahu Mas. Karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Setuju nih? Ya. Setuju. Padahal suka tidak suka di dalam menjalani hidup ada yang sesuai dengan keinginan, ada yang tidak sesuai dengan keinginan. Setuju Mas Nugi? Oke, berarti pertanyaan saya yang ketiga. Tujuan Allah memberikan masalah kepada kita berarti itu untuk apa? Wong kenyataannya masalah itu adalah sesuatu yang kita tidak inginkan. Berarti mau diinginkan tidak diinginkan itu kan tetap dari Allah kan Mas? Ya betul. Sekarang pertanyaan saya, terus untuk apa Allah ngasih sesuatu yang tidak kita ingin? Tujuannya apa sih? Itu. Ya mau uji. Enggak? Betul. Maksud saya kan tadi kita setuju kan bahwa manusia itu mempunyai masalah itu kan karena sesuatu tidak kita terima. Kenapa tidak diterima? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul ya? Betul. Nah sekarang padahal semua permasalahan itu kan itu dari Allah. Ya. Nah, sekarang kalau gitu kan maksudnya terus ngapain ya? Kok Allah memberikan sesuatu kepada kita, ya kan? Padahal kita tidak menginginkannya. Benar nggak? Iya. Kenapa ya? Kenapa? Gitu loh. Padahal kan Allah tahu kita tuh nggak suka dengan hal itu. Tapi kenapa Allah kasih gitu loh? Padahal harus menerima juga ya? Iya, masalah menerima sih itu masalah nanti. Cuman pertanyaan saya kan, ini kan kita lebih mendasar lagi. Allah tuh tahu dong manusia tuh nggak senang dikasih masalah kan? Betul. Nah, tapi pertanyaannya tuh, terus kenapa kok Allah ngasih semua masalah yang jelas-jelas kita tuh tidak mau gitu kan? Nah, berarti kan kita harus lihat dulu dong dari posisi Allah atau dari sisi Allah tuh kenapa? Allah pasti tahu dong manusia itu tidak mau, tapi kenapa Allah tetap kasih kan begitu kan? Iya betul. Nah, sekarang saya mau nanya, Allah memberikan masalah kepada kita tuh sebenarnya untuk membuat kita menderita atau tidak? Tidak kan? Nah, pertanyaan kedua, kira-kira meskipun tidak sesuai dengan yang kita inginkan, Allah tuh ingin tetap masalah itu diterima atau tidak? Tetap diterima. Nah, satu, Allah tetap tidak ada niatan untuk membuat kita menderita, makanya Allah ingin kita menerima masalah, kan begitu kan? Betul. Pasti Allah punya tujuan yang baik. Gitu. Nah, kalau tujuan Allah itu baik, harusnya sebagai manusia kita tuh memposisikan melihat masalahnya atau memposisikan melihat Allah yang memberi masalah tersebut. Harusnya melihat Allah yang memberi ya. Nah, karena Allah memberi niatnya baik untuk meningkatkan derajat kita juga kan begitu ya? Iya betul. Berarti meskipun tidak sesuai dengan yang kita inginkan, harusnya kita terima atau tidak Mas? Harusnya kita terima Mas. Kenapa kita harus terima Mas? Karena Allah tujuannya baik. Nah, karena Allah tujuannya baik, harusnya kita mau menerima. Iya. Sekarang saya mau nanya Mas, yang membuat sulit kita menerima itu kenapa sih? Tadi tidak sesuai keinginan kan? Iya betul, tidak sesuai keinginan. Nah, oke, sekarang saya mau nanya nih Mas Nugi nih. Ya.
Allah tuh tahu kan bahwa kita tuh tidak mau menerima masalah, betul nggak? Betul. Tapi kenyataannya Allah tetap memberikan masalah kepada kita, betul? Betul. Betul, Mas. Nah, berarti tujuan Allah memberikan masalah, padahal Allah pun tahu kita tuh tidak mau. Berarti tujuan lebih dalamnya tuh apa maksudnya, Mas? Ada maksud. Tapi ada maksud baik tau maksudnya, Mas. Betul, tapi kalau secara gambaran adalah Allah tuh tahu kok kita tuh nggak senang punya masalah kan? Iya, betul. Tapi kenapa Allah tetap memberikan masalah kepada kita? Apa ya? Apa, Mas? Kenapa Allah tetap menyuruh kita menerima? Kan Allah ingin kalau ngasih masalah harus diterima oleh kita kan? Betul, betul. Kenapa kita disuruh tetap menerima? Padahal tidak sesuai dengan keinginan kita. Ternyata tujuannya supaya kita tidak egois. Oh, tidak egois ya. Ya kan? Artinya kita mau dong berkorban ini. Ya sebenarnya nggak harus berkorban dong, itu Tuhan kita Allah dan kita hambanya ya harusnya ya. Yeah. Tapi intinya ketika itu memang keinginan Allah, maka harusnya kita mau mengorbankan keinginan kita. Meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita harusnya tetap menerima. Supaya apa? Supaya kita tanda kutip melatih ego kita agar kita tidak menjadi egois. Kan begitu Mas? Menurunkan ego nih Mas ya. Pertanyaan saya, kenapa kita tidak boleh egois? Karena apa ya? Karena egois itu sifat iblis. Jadi kalau selama ini orang tidak mau menerima masalah, sama saja dia seperti iblis. Aduh. Oke, Mas? Ya.